بسم الله الرحمن الرحيم Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam." Apakah sama, kata Allah, orang yang telah dibukakan hatinya untuk menerima Islam, bahwa ala nurin min Rabbih, dia adalah dalam di atas nur. Orang beriman yang ini baru maka bagi yang tetap hatinya dari bersyukur kepada Allah, ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu adalah kesesatan yang dalam berbicara tentang nulisnya tidak bisa dilepaskan dengan pembicaraan tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kata para ulama al-hukama, karena Nur Muhammad adalah sumber daripada ikhlasnya semua amal ibadah. Dengan Nur Muhammad itulah terjadinya keikhlasan amal, keikhlasan hidup di dalam beribadah kepada Allah. Karena tanpa Nur Muhammad sedikit pun tidak akan sampai kepada tingkat keikhlasan dalam beribadah. Maka itu perlu dipahami kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hissan wa makna. Dipahami secara lahir dan secara batin. Bagi mereka hanya sebatas secara lahir saja, maka apa kata para ulama al-hukama, jauh daripada keikhlasan dalam beribadah. Kalau hanya diungkapkan tentang Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya secara hissan zahir semata, maka jauh kata para ulama al-hukama ikhlas dalam beribadah. Kenapa demikian? Karena penuhnya hati dengan kotoran, sehingga hati tidak akan bisa tak ikhlas, tak ikhlas dalam amal. Inilah yang menghalangi amal ibadah itu untuk masuk sampai ke hadirat Allah. Ini yang diutamakan oleh para ulama al-hukama tentang pembicaraan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mengutamakan akan maknawiyahnya ketimbang hissiyah, lebih mengutamakan batiniyahnya ketimbang zahiriyah. Karena apabila diungkap secara hissiyah semata, maka apa kata mereka, jauh dari ikhlas dalam amal ibadah. Bahkan dikatakan hatinya menjadi hati qalbul mustarik, bukan qalbun mukhlisun lagi, tapi qalbul mustarik. Kalau Nur Muhammad itu, kelahiran Rasulullah itu disampaikan secara zahir semata, tanpa ada batinnya sedikit pun. Oleh karena itu kata para ulama al-hukama ahli hikmah, siapa mereka yang ahli hikmah itu? Bahwa hadal hikmata fahuwa hakim. Orang yang telah mendapatkan hikmah itu dialah al-hakim. Bagaimana untuk mendapatkan hikmah itu? Bagaimana supaya tabdil berganti menjadi kepada al-hakim itu? Maka alaikum bi ma'rifatillahi wa bi ma'rifati rasul. Sampai-sampai engkau ma'rifat dulu kepada Allah dan ma'rifat dulu kepada Rasul. Karena pembicaraan ma'rifat itu tidak lain adalah pembicaraan tentang nur. Lahir Rasulullah secara hissan, tapi apa pengertiannya secara makna? Adakah sudah lahir Rasulullah dalam kehidupan si hamba? Adakah lahir Rasulullah dalam kehidupan umatnya sendiri?
Apakah sudah dirasakan kehadiran Rasulullah berupa nur yang ada dalam hati setiap hamba Allah yang mukmin? Karena nur itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati agar apa? Agar semua amal ibadah itu mendapatkan keikhlasan dalam beramal. Nah, tentang hal ini apa ujar Ibnu Athaillah? Anwarun udina laha bil wusul wa anwarun udina laha bil dukhul. Ada dua macam nur, ada yang sampai nur itu hanya di batas luar hatinya saja, belum masuk ke dalam hati ya. Tidak ada dua nur. Ada nur yang masuk sampai di batas luar hatinya saja, belum masuk ke dalam hati. Inilah nur orang-orang yang mukmin, orang-orang sampai ke makam iman, belum sampai ke makam ihsan. Nah, orang yang belum sampai ke makam ihsan ini maka hatinya qalbul mustarik, nur yang hanya di luar hatinya saja, belum masuk ke dalam hatinya itu, maka qalbunya qalbun mustarikun, hati yang penuh dengan kesyirikan. Maka apabila hati yang penuh dengan kesyirikan ini, bagaimanapun dia beribadah, berzikir kepada Allah, tidak akan sampai ke Allah, karena hati yang mustarik. Dan nur itu hanya berada di luar hatinya semata, kadang masuk ke dalam hati si hamba. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Anwarun udina laha bil wusul wa anwarun udina laha bid dukhul. Yang kedua adalah nur yang masuk sampai ke hatinya, bukan di luar hatinya saja, tapi sampai masuk ke dalam hatinya. Nah, orang yang nur berada yang di luar hatinya, belum sampai kepada hatinya, itulah di ahli dalil wal burhan. Jadi kalau berbicara kepada mereka, apa dalilnya? Apa buktinya? Ini adalah duduknya di iman ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluar engkau daripada iman ilmu itu, tembus lagi, lanjutkan lagi kepada iman iya. Karena orang-orang yang berada pada iman ilmu semata mahjubun, orang yang terbimbing, yang terhijab, yang kadang musahadah kepada Allah, kadang musahadah kepada Rasulullah. Nah, orang-orang yang nur yang berada di luar hatinya, tidak masuk sampai ke dalam hatinya, itu adalah orang maqamul iman. Siapa mereka itu? Li ahli dalil wal burhan. Orang-orang ahli dalil. Jadi tidak merasakan, tidak ada pada mereka musyahadah, tidak merasakan Nabi Muhammad yang ada di dalam kehidupan mereka. Jadi ada nur yang hanya di luar hatinya, ada nur yang masuk sampai ke dalam hati. Amal anwarul ladzi yudina bil usul fa huwa anwarul iman wa hiya li ahli dalil wal burhan li'anna qulubahum. Kenapa jadi kadang masuk nur ini sampai ke dalam hatinya? Li'anna qulubahum lam tatafarraq min al-aghyar, karena hati mereka penuh lagi masih dalam aghyar, penuh aghyar di hati mereka. Al-aghyar jamak daripada ghair. Apa aghyar itu? Banyak yang lain selain Allah di hatinya. Nur kadang kalau masuk ke dalam hati, tertahan di luar hati, inilah maqamul iman. Berbeda orang-orang yang sudah masuk nur pada hatinya, itu maqamul ihsan. Bagi mereka yang nur masuk ke dalam hatinya itu kosong, di hatinya itu yang selain Allah, hanya Allah wahdah. Dan ini dirasakan si hamba itu dalam kehidupan. Jadi karena takdir tadi, aku gurunya,
Jodoh pada lagi di hati tujuannya Allah Ta'ala, tapi kalau merasakan binur masuk ke dalam hati yang bagai hati yang bagaimana dan kosong daripada agian yang selain daripada Allah. Inilah anwarun udinalaha fid dukhul, nah masuk ke dalam hati. Kalau yang pertama tadi udinalaha fil usul, ada di luar hati aja. Itu maqam iman. Karena Islam itu, agama itu ada Islam, ada iman, ada kalau nur itu masuk ke dalam hati, inilah duduk dari maqam ihsan. Apa yang ada pada mereka itu merasakan kesertaan Allah dalam hidupnya, merasakan kesertaan Rasulullah dalam hidup dan kehidupan. Ini nur yang sudah masuk ke dalam hati, benar-benar merasakan Allah, benar-benar merasakan kesertaan Allah dalam hidup dan kehidupan. Bukan hanya benar-benar merasakan Allah dalam hidup dan kehidupannya, tapi juga merasakan dengan Rasulullah dalam hidup kehidupannya, merasakan dengan para aulia Allah. Inilah yang dikatakan ulaika ma'al ladina ulaika masyiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ini dirasakan betul dalam kehidupan sehat. Kalau nur itu sudah masuk ke dalam hati. Berbeda kalau nur itu masih berada di luar hati. Ini kabar terus. Karena pernah dirasakan kebenaran kabar ini, baru bisa dirasakan kabar ini apabila nur itu sampai masuk ke dalam hati. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah beserta kalian di mana saja kalian berada. Ini benar-benar sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena apa? Merasakan betul bahwa kita beserta Allah. Ini yang namanya tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Ini yang hati membenarkan kebenaran firman Allah. Sadaqallahu. Begitu juga wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ini dirasakan betul dalam kehidupan si hamba, dan nur itu sudah masuk ke dalam hati sekarang. Berbeda kalau nur itu hanya di luar hati, belum masuk. Wa huwa ma'akum, itu dalilnya bahwa Allah itu sudah kalian, tapi belum dirasakan. Kenapa? Karena itu di luar hati saja. Dan makamnya makam iman, belum masuk sampai kepada makam saya belum merasakan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah. Karena qulubahum lam tatafarraq min al-aghyar wa lam tamhu minha suwarul arta. Jadi masih ada agian kemakhlukan, keakuan dalam kehidupannya. Belum terhapus keakuan makhluk dalam kehidupan siapa. Belum terhapus keakuan makhluk dalam ibadah. Oke, rasa si makhluk aja dalam ibadah. Rasa si makhluk aja dalam badiknya. Rasa si makhluk aja dalam maulid. Inilah agian. Apabila penuh dengan agian ini, nur pada kau masuk ke dalam hati, hanya berada di luar hati. Kapan nur itu masuk sampai ke hati, itu agian kadang lagi zikir ya makhluk, kadang lagi bacaan Quran ya makhluk, kadang lagi salawat makhluk, kadang lagi tasbih makhluk, semuanya minallahi wa ilal. Itu nur yang sudah masuk ke dalam hati. Yang udina laha bil usul wa nurun udina laha bil dukhul wa huwa maqamul ihsan. Wa amal anwar allati udina laha bil dukhul fa hiya anwarul ihsan min as-suhuri wal iyan. Jadi kalau kebanyakan kita
memperingati Maulid Nabi secara lisan semata, atau kembali kepada sejarah kelahiran Rasulullah semata tanpa ada hikmah sedikit pun yang dapat diambil daripada peringatan itu, maka itu bisa dikatakan di dalam kitab ini qalbun mustari, memperingati Maulid Nabi tapi hati yang syirik, maka akan terangkat ke hadrat Allah. Kenapa jadi syirik? Karena penuh dengan agian di hatinya, penuh dengan lain selain Allah ada pada hatinya. Nur tercegah masuk ke dalam hati ada agian yang lain selain Allah. Jadi ada wahdah lagi, tapi kasrah banyak dan ada di dalam hati keakuan kemakhlukan. Allah wahdah kadang-kadang dan ada Allah kasrah. Maka itu kenapa kelahiran Rasulullah itu berhala-berhala yang ada di sekitar Baitullah itu hancur seketika itu nur turun. Artinya jangankan hati Buldan, kota Mekah yang penuh dengan berhala dan ada hancur berhala-berhala karena ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada di hatinya. Itu kan Baitullahil Haram yang sebelumnya dikatakan 390 berhala. Dengan Rasulullah hancur berhala itu sendiri juga dengan akhirnya nur Muhammad. Itulah kan perlu kita ambil hikmahnya. Adakah sudah lahir Nur Muhammad pada diri agar semua berhala yang ada pada diri ini hancur? Apa berhala yang ada pada diri itu? Wasanamu kulli insanin nafsu. Berhala yang ada pada diri manusia, setiap manusia itu adalah keakuannya, nafsu. Sampai nafsunya itu dijadikan sebagai Tuhannya. Aparaita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau melihat mereka itu nafsunya dijadikan Tuhannya? Jangan sampai dia semuanya terbit daripada makhluk. Nah ini gak kuat. Maka itu tercegahlah nur masuk ke dalam hati, karena hati itu qalbun mustarikun. Kalau qalbun mustarik, maka amalnya pun juga amalun mustarik. Amal ibadahnya penuh dengan kesyirikan. Kalau nur Muhammad itu sudah terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ini, maka seluruh berhala yang ada di hati itu hancur, hilang seketika itu. Dan inilah apa yang dikatakan oleh Imam Ali, pastikan amal kalian itu diterima. Kunu liqabulil amali asadda minkum ihtimaman lil amal, menjadi Imam Ali. Kunu liqabulil amali asadda minkum ihtimaman lil amal. Jadilah berharap amal itu diterima lebih besar harapan itu daripada keinginan amalnya. Keinginan amalnya tapi diterima ada pasti. Tidak akan ada artinya. Sedikit amalnya tapi pasti diterima. Itu dikatakan oleh Imam Ali. Kenapa sedikit amalnya tapi pasti diterima? Nyatakan dulu wahdah. Karena ada yang lain, hanya Engkau ya Allah. Maka di sini orang-orang yang duduk di makam ihsan itu apa? Minasuhudi wal iyah. Kalau Allah Ta'ala itu dulu gaib, ini musyahadah, nyata, nampak. Kalau Rasulullah itu gaib, sekarang nyata, nampak dan jelas. Ada lapang hati. Apa masalah Allah Subhanahu Islam bahwa ala nurin mir Rabbi. Orang
orang kalau sudah dilapangkan Allah Ta'ala dadanya untuk memeluk Islam, maka orang itu pasti berjalan atas nur Tuhannya. Pasti berjalan di atas nur Tuhan. Apa ada sedikit pun keakuan makhluk, ada lagi sedikit pun kemakhlukan dalam kehidupan si hamba ini. Apalagi kalau sudah memulai maulid, baca maulid, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir pada sini waktu membaca. Ya, kata-kata di sini adalah minas suhudi wal iya. Kalau orang yang duduk itu di makam ihsan, itu pasti menyaksikan dan nyata Rasulullah. Ini kita ada Nabi dan Rasulullah. Kalau kapan dinyatakan ilah ada Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti ada kata-katanya di ilah hadrat Nabi, kata hadalah yang dulu. Sudah ilah hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sini yang membaca lagi ini siapa yang membaca itu dan membacanya. Kalau kita yang membaca ini nur, tidak masuk sampai ke dalam hati. Begitu juga ya Nabi Salam alaika, bukan tak murad hadir nampak jelas sini. Ya Nabi Salam atas pian, ada tulis di orang yang dikatakan pian tak? Muhatab murad. Ini kenapa jadi kadang dirasakan kadang-kadang nyata kehadirannya, kadang memang di sini dipadakan ketinggian yang mulia. Padahal inilah inti macam apa supaya sampai kepada tingkatan ubudiyah, bukan hanya ibadah. Kalau orang hatinya itu qalbul mustarik, maka amal yang mutarik tingkatannya pada tingkatan ibadah semata yang penuh dengan program. Berbeda kalau orang sudah hatinya ada mustarik lagi, amalnya tidak akan pernah lagi mustarik, itu sudah sampai kepada tingkatan ubudiyah. Maka hadirnya acara maulid itu bagi orang yang sudah kasbul hijab dinantikan. Bahkan tulak pun lawan kekasihnya, dan kada terpisah dan kada mau dipisahkan. Karena ini sudah apa yang dikatakan ini minas suhudi wal iya, menyaksikan banyak. Ini udina lahar idukul, nur yang masuk sampai ke dalam hati. Kalau nur hanya udina lahar usul, bersalawat, bersalam Rasulullah, tapi tidak merasakan kehadiran Rasul. Ini tingkatan iman. Beriman orang itu, tapi tidak merasakan manisnya keimanan. Manis merasakan manisnya keimanan itu pada sudah sampai, bila sudah sampai pada tingkatan Baca tidak bersalah pada Rasul. Ada di Banuanya sampai ke sana, tapi kan hadir tidak. Berbeda dengan orang yang sudah nur masuk ke dalam hati itu, ke sana pun nyata, jadi berangkat, mulai berangkatnya jadi sampai tambahnya. Ini yang dirasakan oleh orang yang sudah nur masuk sampai ke dalam hati, jadi kadang merasakan lagi terpisah jauh pada Rasul. Maka itu seperti dalam ada successfully
jarak yang jauh pada jarak yang dekat agar diperhatikan. Artinya ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, kita di sana hasilin padahal di sini pun juga sini adil. Ini tidak perlu dapat syafaat Rasul karena mengamalkan kehidupan sini dalam hidup ini. Kehidupan sini sunnah Rasul itu adalah akwalan wa akwalan wa akwalan wa akal. Akwal kalau sini apal sini akwal keadaan sini terganggu sini terganggu sana pas beda ini menuju sunnah Allah. Wa amal anwar allati udina laha fid dukhul fa hiya anwar lisan syuhudi wa iyan wa dhalika li annahum faraqu qulubahum mimma siwa rabbihim wa dhalika. Kenapa artinya mereka yang sudah masuk hatinya, masuk nur itu sampai ke hatinya, karena mereka sudah faragha qulubahum, mengosongkan hati mereka itu daripada yang lain selain Allah. Yang lain selain Allah kan ada lagi sedikit sejarah pun di hati hamba Allah yang mukmin, yang muhsin. Kalau ada sedikit aja dari kita, ada. Sementara yang di luar ini mengumpulkan amal-amal ibadah supaya banyak ganjarannya, banyak pahalanya sampai kena masuk ke dalam surga itu tanpa hisab, malahan dihisab banyak. Kan dari hisab itu kan ada berisi apa-apa. Ada dihisab itu ada berisi apa-apa, namun ada merasa berisi, ada mampu ini akan dihisab apabila bisa berbuat, berafal, berkalam. Kita tak tolak orang-orang sibuk diperiksa barangnya kita, karena membawa apa-apa mana diperiksa. Ada yang membawa amal, kira amal kita, kira kita nama amal apa. Sedikit pun ada di ikhlas di dalam amal ibadah itu, karena di situ itu sudah betul pribadi karena ubarabu qulubahum mimma siwa rabbihim, karena mereka semua yang dukhul dari anwarul udhina laha fid dukhul itu farrahu qulubahum mimma siwa, sudah mengosongkan hati mereka itu dari yang lain selain Allah. Sejarah pun kadang-kadang kemaklukan di hatinya, kadang-kadang rasa keakuan kita dalam kehidupan. Ini di dalam majlis saudara, karena dalam ibadah juga buat batas itu ada dan mesti didoa pada wali kalimat kan. Berbeda dengan halnya jajah kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Subhani wa hasyuki aku yang Abu Yazid Al-Bustami. Salah lagi untuk kaca, sudah artinya kan lagi dengan Abu Yazid. Dan jatuh kalam bikalaminlah, bicara itu bukan kalam Abu Yazid tapi kalam Subhani. Kalau Allah namanya Subhani salah. Karena kemaklukan tadi kan ada lagi di hati Abu Yazid itu. Bahkan Subhani ma'a'adhama sya'ni, alangkah hebatnya aku ini. Itu di kalamillah, bukan kalam Abu Yazid Al-Bustami. Sudah tabdil dengan nur itu masuk sudah ke dalam hati, bukan di luar hati, sehingga melahirkan syukur wa'iyat
Wadahu qulubahum min masyuwarabihim Dakalatha anwar Fawajadta muttasi'an Wakanat Suwaidai qulubihim, maka sama kedekatannya Allah itu dengan hamba ini sama dengan kedekatan hitam dan putih mata. Kalau sudah tabarruk, tabrik, kosong daripada aliyah, di sini betul-betul merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdekat kepada hitam dan putih. Bukan hanya Allah saja, Rasul. Apa ada terpisah. Maka itu ini mengamalkan bukan lisanus salawat lagi, tapi sudah tingkatan pada ainus salawat. Orang yang disalawati, yang bersalawat itu. Itulah ain salawat. Kalau lisanus salawat kita dan bersalawat membaca salawat. Salawat Nabi dan salawat kita. Maka artinya amalnya mustahil. Dosa yang paling besar dan kalau diampuni itu yaitu syirik. Ini mendapat hadiah mustahil, amalnya mustahil. Cuma anak syarah Allah sadrahul Islam, orang yang sudah hadiah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam itu pasti lapar. Karena sama orang menang belum dibukakan. Karena dibukakan artinya untuk musyahadah. Sama orang yang ma'rifat dalam hidup ini lawan ada itu jauh nyaman lapangnya orang ma'rifat lawan orang yang kada ma'rifat. Nah kada ma'rifat itu jauhnya jahil. Dekatnya Allah daripada dekat, lebih dekat daripada hitam dan putih matanya ada takut. Kelapangannya orang ma'rifat itu jauh memang benar daripada orang yang agama. Bi'annahu farahu qulubahum min masyuwarabihim Dakalatha anwar Fawajadta muttasi'an Fakunta Suwaidai qulubihim. Jadi sama dengan dekatnya hitam dan putih mata. Ada benar. Baik Allah maupun Rasulullah atau para awliya Allah. Zaman lagi saya seman. Ya sini nama baca. Gimana sih nama baca? Ya sehingga dengan demikian ada yang nur maksudnya sifat rahmah, rifqah, akan lahir dari itu kasih sayang, lembut terhadap sesama, akan melahirkan sifat kasih sayang terhadap sesama. Masuk surga karena memandang sesuatu itu karena siapapun itu ada lain bersama dengan Allah dan Rasul. Lalu ketika adat yang bagus, perbedaannya antara orang sudah sampai kepada tingkatan iman dan ihsan. Ketika ini masih kan kadang-kadang dua, kadang-kadang merasakan bersama Allah, kadang-kadang ada merasakan ini imannya di luar hati. Maksudnya hari Nabi Salim
merasakan di luar menyesali tidak pulang wadahnya anda sahiban nur yang wasil zahir faqat. Jadi kalau orang mengisi nur yang wasil yang berada di luar hatinya itu kapan kelanggan hanya merasakan depan, kapan keluar langgan ada lagi rasa jauh. Ada ini kalau orang yang artinya ada ini masuk ini di luar dirinya sudah merasakan beserta Allah Rasulnya, akhirnya di dalam berjalan orang Allahnya di dalam hanya tidak mangga hanya merasakan, di luarnya tidak merasakan. Ada orang yang datang ini di luar langgar, di luar masjid sudah merasakan, dia masih hendak keluar dari rumah merasakan dan merasakan dengan Allah Subhanahu. Berbeda dengan orang yang ada dengan nur pada hati, tidak merasakan. Rasainya ada yang mau rasainya ya ada. Rasanya ada, tidak ada apa harus ada ya. Orang kamu jangan ngomong. Padahal hakikat dari balik itu siapa? Ada hakikat, ada aku. Jadi orang-orang yang sudah masuk nur itu ke dalam hatinya la tarahu illa ma'a rabbi, sehingga ada lagi kita memandang inya tapi pasti inya itu beserta Tuhan. Ada lagi memandang kita berarti kita itu pasti beserta dengan Allah. Maka itu pandangan yang mantap mutamakin rasihun karena ulfana ada lagi kita ini ada hanya inilah minallahi wa ila wa ila wa yakunu sahibuhu taratan ma rabbi wa taratan ma nafi wa biqadri tamakkuni nur fil qalbi wa dukhuluhi ilayhi yakunu Ba'dul abdi bugdul abdi di dunia wa tarafahu lil hawa. Makanya itu ada lagi orang-orang menang ma'rifat kepada Allah itu ada lagi dunia pada. Karena dunia itu masih Allah dan selain Allah itu dunia, dan dunia itu malu Allah dilaknat. Kita merasa masih dunia, maka apapun yang ada dari kita, tapi dari kita itu malu sekalipun itu dikit. Karena kita ini hadiah terkait daripada Allah, apapun yang lain terkait daripada Allah itu malu. Salatnya, salawatnya, tasbih tahlilnya terbit daripada agian mal'un. Wa fi hadha ma'na qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nur idza dakhala al-qalba infasaha wa ansara. Ini pas bulan Maulid lah. Jadi kalau bulan Maulid pada awal dilepaskan pembahasan tentang Maulid Nabi itu dari Muhammad. Kalau ada sampai kepada hakikat nur, hakikat Maulid yang membahas tentang nur Muhammad tidak akan pernah infasah dan tidak akan pernah insarah, tidak akan lapang dada. An-nur di sini dikatakan oleh Rasulullah. Idza dakhala al-qalba infasaha wa ansaraha. Nur kalau sudah masuk ke dalam hati itu pasti hati itu lapang. Luas. Gak ada sempit, gak ada sumpah, gak ada gunanya. Apa? Infasaha wa ansaraha. Wakila
Bahan alamah ya Rasulullah, adakah alamat orang yang hatinya itu lapang, kada gundah, kada sumpah? Naam ya Rasulullah. Apa alamatnya? At-tajafi fi daril gharir, at-tajafi an daril ghurur, wal inaba ila daril khulud. Alamatnya itu apa? At-tajafi an daril ghurur. Kada lagi yang bermain di dunia tipuan. Sholat dikira berpahala padahal tidak ada. Kalau hanya secara hisab. Sholat berjamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Nabi berkata, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sorangan 20 kali lebih afdal. Apa yang dimaksudkan secara lisan? Tidak mengenai. Salahkan itu tidak. Tapi kan hanya terfokus kepada pahaman dan secara zahir. Lalu guru, karena itu yang dimaksud sebenarnya. Ada sholat jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sorangan. Namun sudah merasakan maqam jama', maqamul jam'i, kada lagi berjarak antara Allah dan si hamba. Hamba kada lagi merasakan berjarak antaranya dengan Allah. Artinya ada inyanya si hamba ini kada kalau melakukan hal itu memberitakan itu menjadikan engkaunya. Ada rasa ini yang dimaksudkan. Salatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Ada kita kada kalau melakukan sholat itu sorangan pun kada dalam sini. Nah ini biar berjamaah tapi kada merasakan sidin yang melakukan. Jadi kan begitu jadi. Kalau secara kisahnya berjamaah salahkan itu kan wujud karena Islam itu boleh tanpa kisah makna, tapi sangat disayangkan rajin sholat jamaah secara zahir tapi kadang merasakan kesesataan Allah dalam af'al. Apa? Jadi sholat berjamaah tapi tidak merasakan beserta Allah dalam sholat itu. Itu berjamaahnya ada di maqamul jam'i. Itu masuk di maqamul fardhi. Merasa jauh terpisah dari Allah Ta'ala, merasa jauh terpisah dari Rasul. Yang dimaksud dengan sholat jamaah tadi itu artinya terhimpun di situ kada kita lagi merasakan melakukan itu, tapi sudah datangnya dari Allah kepada ini jauh ini bakal jam. Kalau ini yang ada, tapi ini yang diamalkan kalau begitu sebagian dari mungkin itu sholat itu. Semuanya itu jangan dan saya kami bagi berjamaah tapi berdasarkan serta Allah. Ini kan afdal kita. Merasakan besertanya Allah inilah afdal. Merasakan beserta Allah itu ada maka sekalipun yang mengkarir sorangan pasti dudukkan di maqamul jam'i juga jamaah juga dudukan itu. Makmum aja, makmum
maunya ada malaikat, ada mukallaf. Karena apa? Sholat alaihi jami'ul arwahil anbiya wal awliya. Sembahyang ikut membahayakan, ikut sembahyang dalam kita itu seluruh para roh, para nabi dan para wali. Ini nurun, ada yang nur masuk ke dalam hati si hamba. Infasaka wan sarah lakat. Jadi apakah ada alamatnya? Na'am jarasat tajafi andarul murur, kadang lagi tertipu dengan kisah semata. Itu Rasulullah awal mayuhasul di bawah asal yang pertama yang ditimbang dihisab karena itu sholat. Kalau dijaga pada sholat isannya pada hari itu apa? Karena orang yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Nah, kalau sholatnya itu terus menerus, adain ke sholat, udain. Itulah sebenarnya selama orang ini kadang merasakan sholat terus, merasakan beserta dengan Allah Ta'ala terus, merasakan beserta dengan Rasulullah terus. Dan dengan sholat waktu itu Pak, yang dimaksudkan ini dan tapi itu syariat, karena syariat yang menentukan ya tetap wajib kita laksanakan, bahkan hukumnya fardu ainin, berdosa. Tapi sayangnya namun yang melaksanakan itu karena merasakan beserta dengannya, nah ini ada tidak akan pernah terangkat amal ibadah itu ke hadrat Allah. Di samping at-tajafi andaril murur wal inaba ila daril khulud, kembalinya kepada yang kekal. Aku mana hebat ternyata hancur. Coba sudahkah kita kembali kepada yang kekal, kembali kepada Allah? Orang yang sudah kembali kepada Allah itu kadar lagi la af'al wala asma wala sifat. Kadar lagi kau ma'afal, kadar lagi asma, kadar lagi sifat, kecuali hanya minal inaba ila daril khulud, kembali kepada negeri yang kekal. Jangan kita itu nampak pada kitanya ini, kitanya akan panah, akan hancur, amal akan hancur. Apabila terjadi pada hancur, hancur juga. Apabila terjadi dengan segala kekal juga. Nah, kapan kita merasa terjadi kita itu panah karena hancur amal. Belum bisa sudah hancur. Al-inabah ila daril khulud wa tajawud li suknal kubur. Maka itu wa tajawud li suknal kubur, macam apa bukan lagi dengan ibaratnya ada membawa bekal ke dalam kubur. Kalau hidupnya itu bukan dari ruang terbakar, ruang jasi, bagaimana mengenai cahaya dalam kubur itu punya syariat, salah kamu tidak jadi dua. Dan memberikan berkali yang dengan muridnya nampak badan lambat, maka itu sebelum dikubur pun dia sudah dikubur. Artinya sebelum mati pun dia sudah mati, sebelum dihisab pun dia sudah dihisab. Ada amalnya sedikit pun ada. Sebelum mati pun dia sudah mati, ada lagi yang terjadi kita. Kan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari kematian, yang terjadi itu sesuatu itu daripada yang hidup. Jadi pikiran bekal-bekal amalia akan nur yang sudah masuk ke dalam hati, dari luar hati.
Tapi bagaimanapun juga syariat dan hakikat ini ada tahu dipisah. Keluar. Kok batalkan lagi? Gua mencari penafsir. Ya. Kan kadang minimal memadahkan bahwa nama anda. Tapi mengerti juga boleh memadahkan bukan bahasa Arab. Ini saat ada lagi kita pakai bahasa Manjang. Ada di mana yang kita tahu bahasa Arab? Ada yang mengerti dan mengerti ini kita tahu bahasa Arab. Oh ya saya. Nabi Sulaiman aja tahu bahasa Samud. Ya ikan nabula tudukul masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Mendengar Nabi Sulaiman masuk ke tempat kalian karena kalau dijajak Nabi Sulaiman dan tentaranya yang berkeliaran di luar. Mendengar Nabi Sulaiman pada pesan senyum Nabi Sulaiman. Allah, kau bilang Nabi Sulaiman belajar. Ini kita tahu di bahasa Arab ya. Kita paling benar, kita pakai bahasa Arab. Ya ada lagi ya sebenarnya. Dari sana itu sudah ibrah. Jadikan renungan untuk bahan renungan. Jadi tidak dalam pikiran. Lumayan kita itu berarti ada bisa masalah, jadi masa banyak aja. Begitu itu kalau menghadapi paham ya, dan memang itu kemudian sudah ada lagi seperti itu bahasa aja. Jadi tanda-tanda apa udah Rasulullah tidak kalau baik puasa wasara hakina min alama qala ya Rasulullah qala na'am at-tajati andari wuru. Ada lagi ya, menjauhkan diri daripada dunia yang penuh tipuan. Kira kita sembahyang kita diberi pahala karena sholat itu ada dari kita. Tahu sholat itu dari sini dulu. Ada manfaatnya, ada pahala tidak sholat pada menjauhi. Nah, namun tidak menganggap kita setiap apa kita jauhi melalui kita ada pahala itu tipuan. Tapi itu ya Rasulullah. Kalau satu hari rasa aku aja. Jangankan satu hari, satu detik itu terasa aku aja kemasukkan yang cinta sekamankan ini, maka itu kuslah kerugian manusia. Tapi kalau dalam satu hari, satu detik, satu masa, satu waktu ada yang akan rasa itu daripada itu lagi kongkari itu keuntungan yang amat besar. Dan lagi kapan waktu itu jadi. Tapi ada kapan sedikit saja dan kita kuslah kerugian yang amat besar. Maka itu tidak akan pernah diberkati kalau nanti terjadi kita. Mana barakah terpikir pada lain selain Allah. Barakah itu terbitnya daripada Allah dan Rasul. Jadi kalau guys ada barakah itu di zaman itu bukan yang disamakan barakah itu panjang masanya, panjang banyak sholatnya, banyak zikir itu semua baru barakah apabila hidayah itu sampai masuk sudah ke dalam hati sehingga tidak lagi merasakan terbit daripada kita tapi terbitnya daripada Allah. Maka ini penuh barakah. Alladzi barakna haulahu
Bicara surah Isra. Jadi yang kami berkati dan di sekeliling ini apa aja, sholatnya, puasanya, zikirnya, tahmidnya, tasbihnya, ini barang keberadaan malahan fikuli nafasin, barang nafas ya pun juga itu kalau sudah nur masuk ke dalam hati, kata di luar hati. Orang nur yang masuk ke dalam hati itu sudah maqam ihsan. Nah, orang yang duduk dari maqam ihsan ini rahmat Allah ada padanya. Rahmat Allah ada padanya. Apabila rahmat Allah itu wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ainur rahmah, itu Nabi kita ada pada kita sama. Ini jangan kesalahan dengan inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Rahmat Allah itu dekat pada orang muslimin yang berbuat maqam ihsan. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmah. Dia yang disebut rahmat itu, kalau kita merasakan muslimin maka itu kita seperti rahmat. Kalau kita tidak merasakan muslimin kan ada rahmat, maka bukan rahmat, ada akan masuk surga. Dan dari telah dikontennya sampai amal, ya Rasulullah tidak ada satu pun dari masuk surga yang amal ibadahnya, amal ibadahnya kada sampai kepada tingkat dia rasa seorang saja bila ada akan memasukkan ke dalam surga dengan perjuangan siang malam ibadah itu ada masuk dalam surga dan neraka. Lain adalah ada kemudian datang di amal ini akailah tidak akan ada kata-kata itu masuk surga dengan amal ibadah. Kecuali sudah ikut padanya, rahmat Allah ikut padanya itu kan ada lagi wujudnya, ada hanya wujud atas surga. Itu jadi saudara. Mungkin saja ada dalam maulid dan hadir saja, tapi jangan sampai kita merasa hadir. Itu betul-betul membaca itu saja pada perasaan itu dan maksudnya. Jangan saja kita memandangnya ada lain dari sini. Dan masalah sebelumnya urusannya membaca urusannya maka aja tinggal kita yang mencari. Ini sudah berapa kali dalam sebulan saja mulai. Jadi ada nama itu rahmah, rifah, santun, nyaman. Jadi memandang orang kesusahan. Jadi kadang-kadang kalau saja kalau itu paling terakhir aja kan. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Karena Allah itu ya Rasulullah, barang siapa mendekat kepadanya, man taqarraba ilaihi shibran taqarraba minhu dhira'an. Itu begitu paham. Dulu kita ngalir benar mendekati kepada Allah benar. Tapi kalau sudah benar-benar mendekat kepada Allah dengan benar, ini Allah lebih cepat lagi kepada kita. Sampai hilang kita ada hanya sih. Kalau benar serius kali jual mendapatkan beda usaha mendekat. Kalau
sudah terus menerus mendengar. Karena ada suatu cerita orang itu selalu menjawab panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Allah, sudah terima panggilanmu ya Allah. Pada jalan yang pada terima panggilanku. Labbaik Allahumma labbaik. Ada ya. Bukan ada terima panggilan. Ada terus saja tanpa putus asa tetap mengatakan labbaik Allahumma labbaik sampai artinya Allah Ta'ala itu menerima panggilan. Ya, menerima panggilan. Kapan sampainya itu? Ada lagi niat yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi darinya sendiri hilang agiannya pada hati si hamba ini tadi. Kalau Allah labbaik wa sa'daik, dia terima panggilan. Sampai kapan? Ini pulang boleh, ada yang ternyata betul-betul. Karena penuh hati dengan agian, ada nelayan dan semua di hatinya ada. Sampai hilang dan ulun namanya, ulun nama di panggilannya. Kojo ya Allah hanya labbaik wa sa'daik. Kapan ada surga Allah Ta'ala itu? Kapan sudah di hati itu kosong daripada agian? Kapan sholat kita dan ibadah kita diterima? Kapan di hati kita itu ada agian lagi? Sehingga nyatalah minallah wa ilallah, nyatalah inna lillahi wa inna ilaihi. Maka orang yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kawal lagi sembahyang. Dan kawal dan hidup kalau kan bersama kita ini mayit sudah kawal kita lagi sembahyang. Dan ada yang hidup siapa itu? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Karena selanjutnya kita di acara Aflatul Maulid Mabdul karena pas berhubungan dengan dekatnya waktu pelaksanaan umroh. Insyaallah pada tanggal berapa itu? Bacaan Januari. Oktober insyaallah kita mulai. Ada tanda karena selalu saya rasa orang hatinya itu itu ada sampai masuk hati itu tuh mau terus musyahadah terus muhadharah terus. Bahkan ada sekali kadangnya sebatas muhadharah dan mukalamah makanya malah awal dirayakan mudah-mudahan kita dapat merasakan apa yang disampaikan oleh para ulama. Alhamdulillah, wallahu a'lam.